Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Shalom Bapak dan Ibu yang ada dimanapun kau berada pada saat ini. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di gereja. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali boleh datang untuk beribadah. Mari kita naikkan syukur kita bawa pujian kita kepada Bapa. Dia Allah yang baik, Allah yang telah memelihara saya dan saudara sampai pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kami rindu datang Tuhan pada sore hari ini. Pada kesempatan ini kami rindu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang selalu menjadi penolong bagi setiap kami, menjadi penghibur bagi setiap kami, yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau memenuhi kami senantiasa. Kami rindu tinggal di dalam Engkau lebih lagi Tuhan. Mari Allah, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
bersyukur. Haleluya, syukur. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Haleluya. Kami naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Allah yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau penghibur kami. Engkau penolong bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau Allah yang termanis buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau termanis. Roh Kudus, Engkau penghibur, penolong di setiap musim kehidupan, selalu besertaku dalam setiap waktu. Roh Kudus, Engkau penghibur, Engkau yang termanis Tuhan. Roh Kudus, Engkau penghibur, penolong di setiap musim kehidupan, selalu besertaku dalam setiap langkah. Penuhiku sekarang, urapiku ya Roh Kudus, jiwaku lebih dalam lagi mengalir
berdoa di dalam bahasa. Mari berkata-kata di dalam bahasamu yang baru. Kurashikira yala 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 yala. Biarkan roh itu berdoa bagimu. Yara yara shikira yala 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 yala. Kurashikira shanggala yala 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 yala. Yara yala 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 yala. Kurashikira yala 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 yala. Engkau Allah yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau Allah yang menyelidiki kedalaman hati kami Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui sedalam-dalamnya hati kami Tuhan. Murnikan kami dengan roh-Mu Tuhan. Kiara shikira yala 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 yala. Kiara yala shikira yala 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 kita bangkit berdiri, katakan penuhiku. Penuhiku sekarang, urapiku ya Roh Kudus, bawaku lebih dalam lagi, mengalir dalammu. Penuhiku sekarang, urapiku ya Roh Kudus,
Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau memenuhi setiap kami, mengurapi setiap kami, memuaskan segala dahaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Thank you Jesus. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Yesus, nama-Mu ditinggikan, Engkau dipuji, Engkau disanjung oleh setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, Allah yang memberikan kekuatan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan.
dengan Roh-Mu, kami pasti bisa Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Kurayala syanggala gala kurashikila syanggala yala yala. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menggenapi setiap apa yang Kau katakan. Setiap kami Tuhan boleh melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kurayala syanggala yala 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 syanggala yala yala shikila syanggala. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu Tuhan. Rencana-Mu dan karya-Mu. Mari serahkan hidupmu kepada Ku Dia. serahkan hidupku, Murnikan setiap kami. murnikan Dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita bangkit berdiri saudara, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada malam hari ini Bapa, karena Engkau telah memperkenankan kami umat-Mu untuk datang beribadah
Dan pada saat ini kalau kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu, saatnya tibalah Engkau berfirman, dan kami umat-Mu siap untuk mendengarkan, bahkan terlebih daripada itu supaya kami juga boleh melakukan akan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini kiranya Engkau urapi, dan biarlah yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu semata-mata. Terima kasih, kami tidak mengizinkan segala penguasa-penguasa di udara dalam bentuk apapun yang ingin mengalihkan pandangan dan konsentrasi kami. Kami patahkan dan kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih saat ini Bapa. Biarlah Engkau beracara mulai sekarang sampai pada akhirnya. Terima kasih, kami sambut berkat firman Tuhan pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah gagal. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Kabarnya luar biasa, puji Tuhan. Melalui ibadah pada malam hari ini, baik yang hadir di gereja maupun yang tidak hadir di gereja, harapan kami supaya semuanya diberkati Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Saya ulang sekali lagi, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Kita baca secara bergantian, saya membacakan ayat yang ganjil, kemudian jemaat membaca ayat yang genap. Dan nanti pada ayat yang terakhir 37 nanti kita akan baca bersama-sama. Oke? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 26. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama-sama. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus adalah kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 36. 37 sama-sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya,
Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas tadi, mengisahkan tentang orang Samaria yang murah hati. Kalau kita membaca dari ayat demi ayat, saudara, di situ tadi diceritakan ada ahli Taurat, ada imam, ada orang Lewi, dan ada orang Samaria. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, kalau kita mengamati, terutama mulai dari ayat yang ke-31, diceritakan tentang kisah jadi seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, di sini di mana dalam perjalanan seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dirampok, ya, dan dipukuli sampai setengah mati. Kemudian saudara yang kekasih, tidak lama kemudian ada orang yang lewat. Yang pertama diceritakan adalah seorang imam. Kita tahu pekerjaannya seorang imam, ya, yang memimpin di dalam satu ibadah, yang memberkati umat. Tetapi segala apa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pada saat menjalankan ibadah di tempat ibadah. Buktinya apa? Ketika menjumpai ada seorang yang mengalami jatuh, dirampok, dibegal, bahkan dipukuli, bahkan sampai setengah mati, seorang imam itu yang seharusnya menolong, ya, membantu apa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang mengalami kecelakaan tadi. Mestinya harus membantu, harus merawatnya. Tetapi ternyata bahwa seorang imam tadi tidak melakukan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Justru malah lewat begitu saja. Ya. Jadi tidak ada pertolongan, tidak ada roh yang ingin untuk membantu orang tersebut. Jadi dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi ini hal yang seperti ini, seorang imam yang seperti ini tidak bisa untuk dicontoh. Ya. Mestinya seorang imam itu tidak hanya sebagai imam di dalam rumah ibadah, tidak hanya imam di dalam rumah tangga, bahkan tidak hanya seorang imam di dalam pekerjaan atau di dalam perusahaan atau di kantornya. Ya, mereka mestinya harus memberikan teladan kepada orang yang dipimpinnya. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, dikisahkan ada seorang Lewi, ya, seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah anggota suku Lewi, mempunyai tugas khusus dalam menyelenggarakan ibadah di bait suci. Ya, juga hampir mempunyai satu kesamaan di dalam pelayanan. Seharusnya ketika menjumpai seorang yang mengalami masalah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, tindakan mereka seharusnya harus menolong. Tidak membiarkan, tidak hanya lewat begitu saja. Ya. Jadi tidak hanya pandai untuk ngomong, pandai untuk mengontari. Pada suatu kali ketika saya sedang dalam perjalanan, karena saya sekarang tinggal di perumahan Surya Bis di Sidoarjo, Gedangan sini, ketika saya melewati jalan, di jalan Gedangan, kemudian di depannya ini, perumahan Puri Surya Jaya, itu ada kejadian tubrukan. Ya. Yang ditubruk adalah sepeda motor, seorang muda yang ditubruk begitu dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang terjadi di situ dikerumuni oleh banyak orang. Sampai orang-orang yang bekerja di sebelahnya, yaitu di bengkel sepeda motor, Honda dan sebagainya, orang yang kerja di tempat pekerjaan tadi, semuanya itu mendekati kejadian tadi. Orang yang sedang ditubruk tadi.
Tetapi orang yang begitu banyak tadi bukan hanya puluhan, tapi bisa mencapai ratusan. Mereka sama sekali saya melihat tidak menolong sama sekali. Ya, jadi dibiarkan begitu saja. Ya, dibiarkan begitu saja. Sampai orangnya sampai kejat-kejat, ya, karena kesakitannya. Ya. Nah, saudara yang kekasih, kisah yang dikisahkan di dalam firman Tuhan ini, ya, ini juga mengingatkan kepada setiap kita masing-masing. Kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, yang diajar tentang kasih dan mengasihi. Jangan sampai satu saat ketika kita menjumpai ada orang-orang yang mengalami celaka atau yang mengalami tubrukan dan sebagainya, kemudian kita membiarkan saja. Ya, sedapat mungkin kita, yaitu untuk membantunya. Dan kebetulan pada satu kali pada saat pagi hari, ya, ketika saya habis doa pagi, dan kemudian ada seorang bapak setengah tua begitu, yang sedang mendorong gerobak, ya, karena mereka tampaknya, ya, bagian ini untuk dorong gerobak, ya, dari tempat pekerjaannya. Dan pada saat dia mendorong gerobak tadi, saudara, ya, pada saat dia mendorong, karena ini ada posisi tidur yang agak tinggi, bapak ini tampaknya tidak kuat. Jadi antara gerobak yang didorong lebih besar, orangnya kecil. Dan kemudian ketika dia mendorong begini, nggak kuat, ya, nggak kuat. Saya tahu persis karena saya ada di belakangnya agak jauh begitu. Tiba-tiba bapak ini tidak kuat. Ketika mendorong, akhirnya tidak kuat untuk menahan. Akhirnya bapak tadi terdorong dengan gerbangnya tadi, ya, terdorong dengan gerbangnya tadi, yang besar tadi. Akhirnya bapak tadi jatuh dan kemudian pingsan. Dan kemudian saya bantu, saya angkat bapak ini, saya angkat, saya minggir, Pak, mari, ya, minggir Pak, minggir. Dan kemudian saya mintakan air. Dan di situ karena kebetulan itu di kampung ada orang yang kemudian memberikan air, ya, satu gelas air diminumi dan kemudian bapak itu akhirnya kuat, ya. Setelah kuat kemudian gerbangnya tadi saya ikut, saya minggirkan dan kemudian akhirnya bapak tadi akhirnya saya bantu untuk meneruskan perjalanannya, ya, bisa saya bantu, saya dorong gerobaknya sehingga melanjutkan dalam perjalanan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam contoh-contoh yang kecil tadi yang tampaknya mungkin bagi manusia tidak berarti, tetapi saudara itu sangat bermanfaat dan itu sangat membantu orang yang sedang memerlukan. Nah, jika kita amati dari kisah ini, saudara, dari imam, ya, seorang imam tadi tidak memberikan pertolongan atau tindakan apa-apa, dan orang Lewi juga tidak memberikan pertolongan dan bantuan apa-apa. Tetapi saudara, seorang Samaria, ya, seorang Samaria kita tahu, ya, di sini ketika melihat kejadian tersebut, lalu mendekati mereka, ya. Orangnya didekati, kemudian dirangkul, kemudian mungkin dibangunkan, ya. Dilihat mana yang terluka, yang karena digebukin sama si penjahat tadi, ya. Kemudian dan di situ ditolong, ya, luka-lukanya diobati, dibalut, dan kemudian tidak hanya itu saja, kemudian menyiraminya dengan minyak dan anggur. Nah, saudara, ini juga merupakan satu pengorbanan dari seorang Samaria yang baik hati, ya, lain dengan orang imam, lain dengan yaitu orang Lewi tadi. Tapi seorang Samaria ini, saudara, mungkin dalam pengertian akan firman Tuhan jauh dibandingkan dengan imam dan orang Lewi tadi. Tetapi seorang Samaria ini melakukan, ya, jadi untuk menolong orang tersebut, ya, jadi menolong dengan kasih. Jadi tanpa ada pamrih apapun, dia melakukan, ya. Dan kemudian setelah membalut lukanya, kemudian menyiram dengan minyak dan anggur, dan kemudian orang ini dinaikkan, yaitu ke keledainya, ya, keledainya. Jadi diangkat sendiri di situ, ya.
Karena pada waktu itu masih belum ada mobil, belum ada kendaraan roda 4 dan sebagainya yang ada. Ya, orang Samaria ini yang dimiliki adalah keledai. Kemudian diangkat, dinaikkan ke keledainya. Ya, kemudian dibawa ke tempat satu penginapan, saudara. Dan setelah dibawa di situ, diserahkan kepada pemilik penginapan. Ya, dititipkan di situ. Aku minta tolong, ini seorang yang habis jatuh. Ya, yang dibegal barangnya sudah diambil, orangnya digebuki dan sebagainya, ini mengalami luka, tolong ini rawatan, ya, rawatan, aku nanti yang bertanggung jawab untuk biayanya, ya. Jadi nanti kamu bisa membuat totalan dengan saya berapapun biayanya, nanti saya akan ganti. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Kalau saya pikir orang Samaria ini, ya, kalau dibandingkan dengan orang Lewi dan imam tadi jauh, tapi dia mengerti, ya, tanggung jawab di dalam hidup ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, secara vertikal kita ini memiliki hubungan dengan Allah, ya. Secara horizontalnya manusia antara yang satu dengan yang lain ini saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi tidak ada yang merasa dirinya, walaupun aku adalah orang yang kaya, orang yang punya uang, aku tidak membutuhkan si A, tidak membutuhkan si B, ya, itu tidak mungkin. Selalu membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, saudara kekasih, di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, jadi tidak kita hanya bisa mengatakan, aku mengasihi engkau. Tetapi kita tidak bisa mengasihi kepada sesama. Sekarang bagaimana, saudara, kalau kita bisa mengasihi kepada Allah yang tidak nampak, kalau dengan yang kelihatan saja, ya, istilahnya kita itu tidak peduli. Itu tidak mungkin akan mengasihi kepada Allah yang tidak nampak. Dikatakan dalam firman Tuhan, Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah Allah, haruslah ia menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita harus melakukan akan firman Tuhan. Jadi tidak hanya bisa pandai untuk berkata-kata saja, ya. Jadi kita beriman dan bertindak, ya. Ini penting sekali, ya. Kita mengatakan aku punya iman, tetapi kalau kita tidak punya tindakan, maka itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi kiranya jemaat GAB Mahanaim di tempat ini, kita memiliki iman dan juga kita memiliki tindakan. Tidak hanya ngomong saja, tetapi kita belajar untuk melakukan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Kemudian ayat 37 dikatakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini di dalam masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, ya, kita tidak tahu, termasuk hamba Tuhan pun tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin harapan kita pandemi ini akan segera berakhir, ya, akan segera berakhir. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan secara jujur saja, kalau saya mempelajari dalam firman Tuhan, ya, kita tidak mungkin dalam tahun ini 2021 ini akan berakhir. Bahkan mungkin masih bisa berkelanjutan. Nah, saudara, dan ini adalah merupakan sudah tanda-tanda zaman, ya, bahwa apa yang dijanjikan firman Tuhan itu akan segera digenapi. Maka kalau kita semuanya selagi kita masih hidup ini, kita masing-masing tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, maka nanti pada akhirnya kita akan menjadi tertinggal. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, banyak orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Saudara, termasuk seperti
seorang imam, seperti seorang Lewi yang melayani ya di rumah Tuhan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak melakukan akan firman Tuhan. Dan pada akhirnya mereka tidak akan menyesal di kemudian hari. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit ini, saudara, tibalah saatnya kita saling tolong-menolong di dalam hidup ini. Memang itulah ya kehidupan. Selama kita hidup ini, harus kita saling menolong satu dengan yang lain. Yang mana kalau ada orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan, yang sedang memerlukan pertolongan uluran tangan, jangan sampai kita menggenggam tangan. Tetapi marilah ya kita memiliki kasih, ya kita mengasihi kepada mereka. Ya, kalau kita bisa mengasihi kepada yang kelihatan, kepada sesama kita, ya, maka saya percaya kita pasti akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, oleh karena itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, marilah pada saat hari ini kita sebagai umat Tuhan yang ada di dalam ibadah ini, ayo kita lebih bersungguh-sungguh. Biar jemaat GKBW Manahem di tengah-tengah masa pandemi yang sukar ini tetap saling setia, mendukung ya di dalam doa, setia untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menguatkan jiwa-jiwa yang lemah, untuk menguatkan jiwa-jiwa yang mengalami undur dan sebagainya. Ya, jadi jangan kita hidup apatis atau masa bodoh. Yang penting aku hidup tanpa mempedulikan kepada yang lain. Tapi mari belajarlah kepada firman Tuhan. Belajarlah pada firman Tuhan seperti seorang Samaria yang walaupun dia bukan seorang Lewi, walaupun bukan seorang imam, tapi dia melakukan akan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita melakukan akan firman Tuhan, upah itu sudah disediakan bagi kita yang melakukan akan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Itu adalah merupakan ayat yang sangat spektakuler. Itu adalah merupakan ayat yang banyak yaitu menjadi menggemarinya. Karena berbunyi ya, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Ya. Karena apa? Segala jerih payah kita, segala apa yang kita kerjakan, itu tidak akan sia-sia dikatakan dalam firman Tuhan. Bahkan jerih payah kita, ya, itu pasti akan diberkati Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang sangat singkat ini, saya tidak bisa menjabarkan pengertian-pengertian yang lebih dalam, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menjabarkan pengertian-pengertian dengan lebih dalam lagi. Saya mengundang untuk pemain musik untuk bisa maju ke depan. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya undang segenap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Biarlah setiap kita yang hadir pada saat hari ini, sepulang dari ibadah ini, saudara boleh mendapatkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Katakan sama-sama, setiap hari kulihat kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama katakan setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari
hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama berseru kepada Yesus. Mari sama-sama berseru kepada Yesus. Yesus, Yesus. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa pada malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah jemaat GP mana yang menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam taraf rohaninya, dan boleh Engkau tambahkan kesetiaan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus akan berkarya sampai selama-lamanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah gagal. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pelayanan Bapak Timotius. Tuhan memberkati Bapak. Malam hari ini mari saudara kita mau bersatu hati berdoa buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sakit. Bapa di surga, kami berdoa malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami pelaku firman-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami benar-benar mempraktekkan kasih Allah. Kami sungguh-sungguh boleh belajar melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Mengasihi pasangan hidup kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi orang-orang yang ada. Bahkan kami tetap memberkati, mengasihi orang-orang yang memusuhi kami Tuhan. Tuhan terima kasih, malam hari ini kami berdoa. Tuhan berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Haryanto. Tuhan berkati di dalam seluruh aspek kehidupannya. Tuhan berkati pelayanannya, berkati rumah tangga, keluarga, anak menantu cucu. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun juga yang dibutuhkan hari-hari ini, Tuhan Engkau Allah yang menyediakannya. Engkau Allah yang senantiasa memulihkan. Engkau Allah yang senantiasa kami sembah adalah Allah yang hidup, yang kami tinggikan. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, Kau memberkati saat ini bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Dagmar yang ada di Jakarta. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sumbatan-sumbatan pembuluh-pembuluh darah
sumbatan-sumbatan yang ada di jantung. Kami berdoa dalam nama Yesus terbuka, dalam nama Yesus terjadi mujizat. Tuhan, kami berdoa pada saat kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati, memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita Tuhan. Engkau memulihkan keadaannya Tuhan. Jantungnya berfungsi kembali normal dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk anak David, anak daripada Bapak Kuku dan Ibu Vivi. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, kalau kami mendengar ada gejala tipes, kami berdoa virus-virus yang ada di dalam darah, segala bakteri-bakteri kami berdoa, kami kuduskan dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dalam nama Yesus, segala tipes disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat anak Tito, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Gabriel, Tuhan, Engkau melihat kuasa mujizat-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kami berdoa sekalipun dari tempat yang jauh, sekalipun kami tidak bersama-sama dengan anak-anak ini Tuhan, tapi Engkau hadir Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat, terjadilah kesembuhan, terjadilah pemulihan kesehatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, kami berdoa, mungkin ada setiap pemirsa jemaat online, mereka yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa, mungkin sakit COVID-19, sakit pembuluh jantung, sakit pembuluh tekanan darah tinggi, sakit stroke, darah tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau menjamah setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat. Karena nama Yesus yang menyembuhkan hidupmu, nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus pada saat engkau berseru, nama Yesus yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau lawat setiap mereka yang mendengar berita ini. Mereka boleh menerima Yesus, mereka boleh mengakui Yesus sang pembuat mujizat. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Bapa di surga, Kau Allah yang baik Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, mereka yang sedang ujian akhir semester. Kami berdoa setiap mereka diberikan hikmat kepandaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadi bintang-bintang kelas, menjadi anak-anak yang membawa dampak positif dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepandaian bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, malam hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menyempurnakan ibadah doa malam kami.
Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang hadir malam hari ini di gereja, juga mereka yang beribadah secara online. Bapa, kami berdoa, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menengadahkan kepala kami Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu Bapa di surga. Kiranya kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami malam hari ini, menolong kami, membimbing kami, dan memberikan kami kekuatan menghadapi masalah-masalah kami, memberikan kami sukacita. Berkat-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.